Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghi bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga semua yang hadir ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Tadi kata Pak Bupati, masyarakat Bengkulu Selatan ini sukunya macam-macam, betul? Ada suku Melayu Sarawai. Kalau Melayu Sarawai itu nanya apa kabarnya gimana? Apa cerita? Jadi kata Pak Bupati, Melayu Sarawai itu semua yang ujungnya A jadi au, cerita jadi ceritau. Tadi kata Pak Bupati ada juga saudara kita dari Minangkabau, betul? Ba'akaba dun sana ambo kasadonyo lai sehat ranca, banyak juga orang awak. Tadi kata Pak Bupati ada orang Jawa. Pripun kapare? Ape? Waras? Sugih? InsyaAllah sing melu acara podo kabeh mlebu nang surga. Banyak juga orang Jawa. Tadi kata Pak Bupati ada orang Batak. Biado, Horas, Alak Ita Sesudena. Tapi ku tengok yang menjawab itu aja orangnya. Mau Melayu Sarawai, mau orang Minang, mau orang Jawa, mau orang Batak, kita diikat dengan ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan saudara kita yang tidak satu agama, tidak satu akidah, Tuhannya tidak Allah, nabinya tidak Rasulullah? Maka kita tetap diikat dengan ikatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.
Kalau tuan pergi ke Makkah, bilanglah mantap, bagus, rancak, cantik. Kalau tuan pergi ke Makkah, cakep ujungnya. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan sampai telinga mendengung. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru disinilah dia bingung. Bingung mau menghadap kemana. Jadi kalau begitu, saya menghadapnya ke 4 arah. Oke? Setuju? Yang pertama, saya menghadap ke depan dulu. Habis menghadap ke depan 15 menit ke sebelah kanan. Habis ke kanan, lalu kemudian ke belakang. Setelah ke belakang, lalu ke kiri. Oke? Setuju? Deal? Yang mau saya bahas ini ada 4. Yang pertama kita bahas yang ke depan adalah elok. Kenapa 4? Yang pertama elok, yang kedua maju, yang keempat amanah, yang kelima sejahtera. Itulah dia slogan dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Allahu Akbar. Yang pertama elok dulu. Kira-kira kalau kita jumpa dengan orang, malam ini masyarakat datang, yang dipakainya baju yang elok atau baju yang lusuh? Baju yang elok. Tenda yang dipakai malam ini, tenda yang elok atau tenda yang jelek? Tenda yang elok. Pentas malam ini lengkap dengan bunga-bunganya. Pentas yang elok atau pentas yang lapuk? Pentas yang elok. Maka insya Allah Kabupaten Bengkulu Selatan ini selamanya elok, insya Allah. Bahasa Arabnya elok itu jamal. Apa bahasa Arabnya? Jamal artinya elok, pakai alif. Jamal. Tapi kalau tidak pakai alif, jamal, onta. Innallaha jamilun. Allah maha elok, yuhibbul jamal, dan Allah suka kepada yang elok. Saya dari Pekanbaru sudah bawa baju, mau dipakai tausiah di Bengkulu Selatan. Tapi rupanya baju saya dianggap orang Bengkulu Selatan tak elok. Diganti dengan baju batik khas Bengkulu Selatan. Saya tadi dari hotel bawa sorban, sampai di sini diganti Pak Bupati dengan sorban yang elok. Celana aja yang tak diganti mereka. Segan dia saya buka celana. Begitulah orang Bengkulu Selatan ini suka pada yang elok. Maka kita jaga yang elok-elok di Bengkulu Selatan supaya kekal abadi, terjaga, terpelihara insyaallah. Amin ya rabbal. Ini malam ini semua yang hadir nih dengan pakaian jilbab macam-macam. Ada yang warna hijau daun. Hai guys. Ada yang adik-adik pakai baju hijau. Ada yang pakai jilbab hitam. Ada yang pokoknya banyak. Yang tak saya sebut jangan tersinggung. Semua yang elok-elok ini disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alam. Tapi sesuaikan elok pakaian, sesuaikan elok baju, sesuaikan elok tenda dengan eloknya akhlakul karimah. Apakah orang Bengkulu Selatan ini akhlaknya elok?
Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya sudah menyaksikan orang Bengkulu Selatan akhlaknya elok-elok. Mana buktinya elok? Mereka tak mengamuk. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkulu Selatan menyampaikan kata sambutan. Semuanya tenang, tak ada yang bersuara sedikit pun. Bapak Bupati menyampaikan sambutan. Mereka minta ke depan. Maju Pak Bupati. Di tempat lain Bupati kata sambutan, semuanya minta cepat selesai. Tapi di Bengkulu Selatan semuanya tenang. Sesuailah dengan slogannya emas. Yang pertama adalah elok. Maka ibu bertanggung jawab menjaga anak-anak ibu supaya akhlaknya menjadi anak yang berakhlak elok, akhlakul karimah. Amin ya rabbal. Dari mana Ustaz tahu anak-anak di Bengkulu Selatan ini akhlak anak-anaknya elok? Anak-anak kecil melambaikan tangan memanggil-manggil saya. Masya Allah. Kenapa anak-anak kecil ini memanggil Ustadz? Itu menunjukkan bahwa di rumah emaknya, ayahnya selalu menontonkan ceramah Ustadz Abdul Somad. Itu maka anak-anak ini kenal. Itu maka anak-anak ini datang. Itu maka anak-anak ini melambai. Kalau di rumah dia cuma menonton game online, kalau di rumah dia cuma nonton Upin Ipin, Jarjit, Meme, Bang Saleh, kalau di rumah dia tidak dididik dengan tausiah, apakah mungkin anak-anak ini kenal dengan Ustadz Somad? Saya pertama kali datang ke Bengkulu Selatan kan. Ibu tahu gimana rasanya pakai batik Bengkulu Selatan ini? Jangan bilang panas. Bagus. Nanti pas saya tanya gimana batiknya, jawab elok. Oke? 1, 2, 3. Gimana batiknya? Elok. Udah direkam tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bajunya elok, pentasnya elok. Tapi kalau anaknya kena narkoba, kena zina, kena LGBT, kena ganja, kena sabu-sabu, mau? Mudah-mudahan anak bapak ibu semuanya elok akhlaknya, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Sekarang banyak perempuan ingin tampil elok, mukanya putih, tangannya hitam. Ini yang saya cakapkan ini betul apa tak betul? Betul pula kata orang. Sekarang banyak perempuan ingin tampil elok, gelang emas elok, cincinnya elok, rantainya elok, gelang kaki elok, lakinya meninggal. Kenapa? Banyak tagihan. Darah tinggi naik, jantung koroner naik, asam urat naik, asam lambung turun. Tapi di Bengkulu Selatan semuanya elok. Wajah bukan karena putih, wajah elok bukan karena lipstik, wajah elok karena bekas wudhu tahajud di tengah malam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sekarang banyak perempuan kalau mau pergi kerja
wajahnya elok, bajunya elok, betul? Tapi kalau di rumah macam mak lampir. Ini yang saya cakapkan ini betul apa tak betul? Betul semua kata orang. Sekarang banyak perempuan kalau mau dia keluar, mau ke pasar, tampilannya elok, jilbabnya elok, pakaiannya elok. Tapi kalau dia di rumah macam sundel bolong. Tapi yang begitu tidak ada di Bengkulu Selatan. Karena semuanya sudah elok zohirnya, elok batinnya, insya Allah. Mudah-mudahan ibu dijaga semua, insya Allah. Ini Ustadz Somad ini dari tadi ibu aja, dia bilang ibu aja. Oke bapak, banyak bapak-bapak kalau mau berangkat kerja bajunya elok, celananya elok, sepatunya elok. Tapi kalau dia di rumah pakai celana pendek, lututnya bekudis. Hitam-hitam setampuk manggis, sudahlah hitam lutut bekudis. Betul kata saya ini? Kecuali di apa nama ibu kota Bengkulu Selatan nih? Mana? Saya bertanya karena saya tengok tulisannya mana, tapi cara membacanya mana. Ah, ini jadi macam-macam bahasa Inggris juga dia. One dibaca one, mana tulisannya, tapi dibaca mana. Mudah-mudahan bapak ibu semua elok zohirnya, elok juga batinnya, insya Allah. Amin ya rabbal. Kita ketika bercermin menengok muka kita, wajah kita di kaca, kita minta sesuai elok di rupa, elok di akhlak. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana kau elokkan wajahku, maka elokkanlah akhlakku. Ibu siap jaga akhlak anak-anaknya? Bapak siap jaga akhlak anaknya? Kenapa masyarakat Bengkulu Selatan ini bisa elok? Karena bapaknya dan ibunya sama-sama menjaga. Insya Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Bapaknya elok, ibunya elok, anaknya elok. Ibunya sundel bolong, bapaknya genderuwo, anaknya tuyul. Tapi kalau bapaknya baik, ibunya baik, anaknya baik, memilih pemimpin yang baik, masyarakat kita pun menjadi baik. Itulah dia yang pertama, namanya E. Sudah habis 15 menit. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Yang pertama disampaikan Ustadz Somad adalah elok. Elok zohir, elok batin, elok pakaian, elok wajah, elok akhlak, elok bapak, elok ibu, elok anak, eloklah Bengkulu Selatan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Siap kita jaga keelokan ini? Boleh saya pindah ke sana? Tak boleh pun saya pindah juga. Sekarang saya ke sebelah kanan. Mas, E-nya elok, M-nya maju. Apanya yang maju ini?
maju peradaban, maju gedung, maka kita kalah dengan Fir'aun. Karena Fir'aun bisa membangun piramid di Mesir. Betul? Kalau sekedar maju peradaban, maju pakaian, sekarang katanya pakaian yang paling maju adalah pakaian yang terbuka. Mohon maaf banyak anak-anak. Kalaulah pakaian yang paling maju pakaian terbuka, maka yang paling maju adalah monyet. Karena monyet tak berpakaian sama sekali. Betul? Maka makna maju adalah maju dalam bidang pendidikan agama. Itulah kemajuan. Itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah pendidikan agama di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah maju? Anak SD, anak SMP di Bengkulu Selatan wajib bisa tulis baca. Siapa yang tak bisa tulis baca, anak SD, anak SMP di Bengkulu Selatan, maka dia akan dipindahkan ke kabupaten lain. Hati-hati, ini anak-anak Ustadz nih sudah bisa tulis baca. Tulis Arab sudah bisa. Tolong Pak, angkatkan satu, naikkan ke sini. Saya mau ngetes satu orang. Pak Satpol PP, Pak Polisi, yang dari sini nih, angkat satu orang. Angkat. Saya mau mengetes. Siapa namanya, Nak? Rahmat Hidayatullah. Tolong bacakan surat pendek anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang saya mau tanya, apakah anak SD dan SMP di Bengkulu Selatan bisa baca Quran? Sudah melihat buktinya? Saya tidak percaya omongan Pak Bupati. Tapi setelah melihat langsung, mendengar anak SD. Kelas berapa udah? Kelas 4 SD. Anak-anaknya aja begini, apalagi bapaknya. Anak-anaknya aja pandai, apalagi ibunya. Nah, semoga jadi anak soleh. Rabbana hablana minas solihin. Jadikan anak kami anak-anak yang soleh ya Allah. Jadikan Rahmat Hidayatullah beserta seluruh anak-anak di Bengkulu Selatan ini anak-anak yang bisa menjadi pemimpin masa depan. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan duduk Ananda Rahmat Hidayatullah. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang ada di Bengkulu Selatan, jangan kenapa cuman SMP? Tadi Ustaz Somad bilang SD cuman SMP. Kenapa SMA tidak? Karena SMA tanggung jawab gubernur. Bupati kekuasaannya cuman SD SMP. Maka kalau ada anak SMA tidak bisa baca Quran, tidak sholat, yang masuk neraka gubernur. Kalau ada anak SMP tidak bisa baca Quran, tidak sholat, yang masuk neraka, saya nggak ada ngomong. Nah, jadi kalau sudah pendidikan agamanya maju, silakan bangun gedung yang tinggi, silakan bangun jalan tol, silakan. Insya Allah dia akan menjaga gedung-gedung, dia akan menjaga. Apakah Kabupaten Bengkulu Selatan ini sudah maju dalam pendidikan agama?
Saya menyaksikan sendiri, melihat sendiri, mendengar sendiri, dan kita semua menjadi saksinya. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Betul? Jelas? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Gedung dibangun, pendopo cantik, tapi pendidikan agama tidak maju. Malam-malam datang mereka kemari, dicopotnya keramik, dirusaknya tiang, dihancurkannya semua. Betul? Tapi kalau dia diajarkan pendidikan agama, dia tidak mencuri, dia tidak korupsi, dia tidak bohong, dia tidak takut pada Satpol PP, dia bukan takut pada polisi, tapi dia takut pada la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Saya saking semangatnya tausiah di Bengkulu Selatan sampai lupa mengucapkan yang terhormat Bapak Bupati Bengkulu Selatan beserta Ibu Ketua Penggerak PKK, yang kita hormati Ketua Panitia, yang sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Bengkulu Selatan. Itulah saking semangatnya luar biasa. Tak saking semangat, tak saking bingungnya lah. Disediakan pentas tinggi macam pas acara sunan. Begitulah orang Bengkulu Selatan menghormati dan memuliakan Ustadz Abdul Somad. Hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikan. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas kebaikannya. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalas, fad'ulahu, doakanlah. Saya hanya mampu mendoa semoga Allah tetap menjaga generasi anak bangsa di Bengkulu Selatan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa minum jamu beras kencur. Sudah lama Abdul Somad tausiah dan ceramah, baru di Bengkulu Selatan dihadapkan air mancur. Masya Allah, luar biasa. Adik-adik yang kepanasan, masuk ke dalam. Saudara yang dimuliakan Allah, tidak ada alasan orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, ayah-ayah, emak-emak yang anaknya tidak bisa baca Quran. Kenapa? Karena di Bengkulu Selatan sudah diperdakan peraturan daerah, peraturan bupati, anak SD, anak SMP wajib bisa tulis baca Al-Quran. Inilah yang akan menolong Pak Bupati di hadapan Allah nanti, insya Allah. Anak-anak nih bisa baca Quran, anak-anak nih bisa paham isi sholat. Walaupun Pak Bupati sudah selesai nanti, walaupun beliau tidak menjabat, kalau sudah pensiun, pahalanya mengalir sampai hari kiamat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ini nanti akan SMA, anak ini kuliah, anak ini jadi polisi, anak ini jadi tentara, anak ini jadi pemimpin, jadi anggota dewan. Mereka mendapat pendidikan yang baik. Ketika ditanya, kau dari mana? Saya dari SD dan SMP di kampung saya di Bengkulu Selatan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hablana minas solihin, jadikan anak kami ini anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini anak-anak ini apakah dipaksa Pak Camat tadi datang? Tidak. Ini apakah dikerahkan ini datang? Bapak Bupati memaksa Pak Camat, Pak Camat memaksa Pak Kades, Pak Kades memaksa Pak RT, tolong datangkan semua ke pendopo. Kalau tidak datang, non-job. Ini datang karena terpaksa atau karena lillahi ta'ala? Ada pembagian sembako, ada pembagian sertifikat tanah.
Begitulah kalau orang sudah maju ilmu agamanya, dia datang dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan ke depan semakin maju pendidikan agama, semakin baik fasilitas masjid, semakin maju sekolah agama, pondok pesantren, sehingga aman damai negeri kita insyaallah. Amin ya rabbal. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kenapa Ustaz tiba-tiba bertalbiyah? Kenapa Ustaz tiba-tiba melantunkan talbiyah seakan mengiring saudara kita ke Makkah? Tadi kata Pak Bupati, jamaah haji dari Bengkulu Selatan sudah berangkat. Mudah-mudahan kita bisa menyusul ke sana insyaallah. Kalau pendidikan agamanya maju, cari duit, banyak duit, rajin dagang, tanam sawit, cari ikan, tapi tujuannya adalah lillahi ta'ala. Silakan bangun gedung yang tinggi, silakan maju dalam bidang ekonomi, tapi kemajuan yang pertama adalah kemajuan dalam bidang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis 15 menit. Nggak mungkin jam saya bohong. Tadi saya mulai jam 8:30 sampai kurang 15. Kemari pas jam 9. Sekarang saya berpindah ke depan. Ini yang paling berat ini. Ini yang paling berat. Elok. M. Maju. A. Aman. Apakah Bengkulu Selatan ini aman? Kenapa aman? Ada Pak Kapolres. Pak Kapolres tidak akan berani menangkap. Kenapa tidak berani menangkap? Kalau tidak dituntut oleh Pak Kajari. Kejaksaan negeri. Kita doakan dua orang ini yang paling ditakuti perampok, penyamun, koruptor. Mudah-mudahan mereka istiqomah. Godaan yang paling kuat adalah godaan untuk mereka berdua. Kalau mereka kuat, kalau mereka istiqomah, kalau mereka tahajudnya tiap malam, kalau puasa sunatnya tak tinggal, mereka selamat dari api neraka jahanam. Tapi kalau mereka tidak istiqomah, maka mereka akan berani kalian. Awas nak tangkap. Aku aja tak berani. Maka negeri ini terjaga, terpelihara kalau orang yang memegang pistol, yang memegang palu hakim, orang-orang yang amanah. Itulah dia yang ketiga. E. Elok. M. Maju. A. Aman atau amanah? Aman atau amanah? 3. Alif Mim Nun. Saya ulang sekali lagi. 1. Alif. 2. Mim. 3. Nun. Dari 3 huruf ini keluar 3 kata. Yang pertama, alif mim nun, iman. Apa namanya? Iman. Yang kedua, alif mim nun, amanah. Yang ketiga, alif mim nun, aman. Kalau orang beriman, pasti dia amanah dan insya Allah akan aman. Kenapa tidak aman? Karena tidak ada amanah. Kenapa tidak ada amanah? Karena tidak ada iman. Kita doakan Pak Bupati, Bapak Kajari, Bapak Dandim, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia,
ibu ketua penggerak PKK, semuanya mereka adalah orang-orang yang beriman. Amin. Amanah. Amin. Sehingga kalau mereka beriman dan amanah, amanlah Bengkulu Selatan ini insya Allah. Bengkulu Selatan ini aman atau tidak aman? Saya bersaksi dengan mata kepala saya, Bengkulu Selatan ini aman. Dari mana Ustaz tahu aman? Emasnya tak tanggal. Padahal tidak pakai pagar besi. Ini malam-malam tidak dikawal, tak dijaga, tapi emas tak ada satupun yang hilang. Mudah-mudahan tetap aman sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Bupatinya bagus, Kapolresnya bagus, Dandimnya bagus, apa lagi? Kajarinya bagus, amanah. Tapi kalau istrinya mak lampir, maka mereka juga akan bengkok. Khuliqatil mar'atu min dila. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Kalau perempuan ini dari tulang rusuk, dipaksa lurus, dia akan patah. Tapi kalau diikut, dia akan bengkok. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Kalau perempuan ini diikut, kita akan jadi bengkok. Ustadz kalau ikut perempuan nanti jadi ustadz bengkok. Bupati kalau ikut perempuan jadi bupati. Berani kalian, ada orangnya. Polisi kalau ikut perempuan jadi polisi. Anak kecil berani pula. Tentara kalau ikut perempuan jadi tentara. Kalau perempuannya bengkok. Tapi kalau perempuannya istiqomah macam ibu-ibu kita ini, insya Allah bapaknya jadi baik, bupati jadi baik, kapolres jadi baik, dandim jadi baik, kajari jadi baik. Itu karena istri yang solihah. Apa pula soman? Kata Nabi, siapkan 3 kalau mau bahagia. Berapa? 3. Yang pertama, qalban syakira, hati yang bersyukur. Yang kedua, lisanan zakira, lidah yang selalu berzikir. Yang ketiga, mar'atun solihah, istri yang solihah, yang senantiasa menenangkan suaminya. Maka insya Allah saya yakin dan percaya, dari jilbabnya yang panjang, dari tatapan matanya, dari akhlakul karimahnya, bapak-bapak kita menjadi baik karena ibunya solihah insya Allah. Amin ya Rabbal. Saya ketemu dengan bapak-bapak pakai jaket kulit, celana jeans, kumisnya melintang. Kata dia, saya ini dulu penjahat Pak Ustadz, saya ini dulu peminum, saya ini dulu buat maksiat Pak Ustadz. Kenapa bapak jadi baik? Saya sangka dia jawab, karena saya mendengar ceramah Ustadz Somad. Ternyata bukan itu jawabannya. Jawabannya apa? Karena waktu malam istri saya ngomong 5 kata. Apa kata dia Pak? Nanti kalau abang mati gimana? Perempuan tidak perlu pakai ayat, perempuan tak perlu tabligh akbar, perempuan tak perlu pakai hadis, cukup pakai 5 kata. Nanti kalau abang mati gimana? Terngiang-ngiang di telinga saya Pak Ustadz. Tengah malam jam 2 saya tak bisa tidur. Nanti kalau abang mati gimana? Akhirnya laki-laki menjadi baik karena perempuan yang baik. Kita doakan semua ibu-ibu ini orang-orang yang solihah semua. Karena mereka dipilihkan Allah. Ibu, perempuan yang dipilih Allah untuk mendampingi Pak Bupati. Ibu, perempuan yang dipilih Allah untuk mendampingi Pak Kajari. Ibu, perempuan yang dipilih Allah untuk mendampingi Bapak Kapolres. Siap ditempatkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua. Bukan cemen-cemen itu. Itu bukan kaleng-kaleng itu. Ini adalah perempuan-perempuan baja, perempuan-perempuan yang luar biasa, perempuan-perempuan yang solihah, yang tidak akan mempan disogok dengan apapun, karena dia tahu
bahwa dia sedang diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan supaya bapak ibu baik. Kalau bapak ibu baik, Kabupaten Bengkulu Selatan ini ada di ujung jari bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan bapak-bapak kita amanah, adil semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini tausiah terakhir saya malam ini. Kemarin kami di Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau naik mobil ke Muko-Muko. Jam 7 pagi tadi kami dari Muko-Muko sampai jam 4 sore ke Bengkulu Selatan. Kalau menurut logika akal, malam ini saya tak bisa bersuara menggelegar. Suara saya lembut aja. Marilah kita bertakwa kepada Allah. Marilah kita istiqomah. Tapi kenapa Ustadz malam ini menggelegar? Karena saya berhadapan dengan mereka yang masih aktif dan ada jabatan. Pistolnya masih besi. Untuk apa kita ceramah depan orang yang pistolnya tinggal pistol air? Itu pun macet-macet. Saya masih berhadapan dengan mereka yang masih punya jabatan, punya kekuasaan, punya tanda tangan, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Kenapa berapi-api Ustadz ini? Tadi dikasih Pak Bupati makan sup tunjang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada niat jahat, tidak ada niat buruk, tidak ada niat baik. Kalau ada orang tua baik, biasa. Kalau ada orang tua baik, biasa. Kenapa? Karena memang malaikat maut sudah dekat. Tapi mereka menjadi baik, mereka masih aktif, mereka punya kantor, mereka punya jabatan, godaan luar biasa, dan mereka baik, maka insya Allah mereka termasuk satu di antara 7 golongan yang akan dapat naungan di padang mahsyar nanti insya Allah. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada atap, hari itu tak ada tenda, hari itu tak ada pokok kayu. Satu-satunya tempat bernaung hanya singgasana Allah, dan merekalah yang dapat itu. Siapa dia? Bukan ustadz. Yang mendapatkan naungan adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Kita doakan Bapak Bupati beserta seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, semuanya diberikan istiqomah iman dan Islam. Sesibuk-sibuknya mereka ngurus kantor, ngurus umat, lebih 100.000 orang, 170.000 orang. Betul Pak Bupati? 170.000 orang yang diurus di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kalau 170.000 orang itu jadi baik, mereka mendapatkan pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Tapi kalau 170.000 orang ini jadi jahat, jadi makan haram, jadi perbuatan maksiat, maka mereka pun akan dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Tabligh akbar melalui momentum hari ulang tahun ke-75 2024, kita wujudkan masyarakat madani menuju Bengkulu Selatan yang emas, elok, maju, aman dan sejahtera. Setelah saya sampaikan 1, 2, 3, barulah saya tahu rupanya itu tema kita malam ini. Artinya tak jauh-jauh dari tema yang sudah ditetapkan. Itulah makanya Ustadz Somad sebelum ceramah itu tengok balihonya dulu. Saking kan semangatnya menengok jamaah lautan manusia ini, maka lupa menengok baliho. Rupanya tepat sudah yang saya sampaikan. Elok, maju dan aman. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Bengkulu Selatan ini beriman, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah-barokah, barokah dari langit turun ke bumi, tumbuh padi, tumbuh sawah, tumbuh sawit, tumbuh karet. Bengkulu Selatan ini cantik dan indah. Pandang ke daratan, kebunnya luas. Pandang ke lautan, lautnya juga luas.
Maka beruntunglah orang yang ada di Bengkulu Selatan, punya daratan dan punya lautan. Insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi ingat, orang Bengkulu Selatan kalau dia curang, kalau dia makan haram, kalau dia buat maksiat, kalau dia minum khamar, kalau dia berzina, kalau dia mabuk, ingat, tsunami di ambang pintu. Saya terus terang mau tidur malam nih ngeri-ngeri sedap juga nih. Bismika Allahumma ahya wa amut. Besok tengok pagi-pagi, rupanya kata malaikat marabbuka. Tapi insya Allah selama kita jaga Bengkulu Selatan dengan iman dan takwa, maka aman-aman sajalah negeri kita ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Habis 15 menit. Tak mungkin jam saya bohong. Jam saya ini bukan jam ece-ece, ini jam mahal ini. Merek jam saya ini mereknya Casio, dikasih orang. Yang mengasih namanya Ustadz Lukmanul Hakim dari Pontianak. Cincin Ustadz ini juga mereknya Casio, yang mengasih Pak Idris dari Pengadilan Negeri. Ini asli batu Bengkulu, namanya batu, entah batu apa, Rafflesia, batu Rafflesia. Jadi malam ini saya asli produk Bengkulu ini. Batunya batu Bengkulu, sorbannya sorban Bengkulu Selatan, batiknya batik Bengkulu Selatan. Untuk apalah Ustaz sebut itu berkali-kali? Iklan memang sering diulang. Elok sudah, maju sudah, aman sudah. Ternyata disinilah letaknya orang-orang yang sejahtera. Dari mana Ustadz tahu orang ini sejahtera? Karena dari tadi senyumnya itu lepas. Orang kalau susah tidak sejahtera, tak bisa dia senyum lepas. Senyumnya pendek aja. Tak bisa dalam. Dari tadi pas saya ngomong, mereka ketawanya lepas. Itu menunjukkan mereka ini sejahtera. Orang kalau tidak sejahtera, tak bisa dia ketawa sampai ke ujung. Ketawanya di pangkal aja. Maka insya Allah ini adalah orang yang kaya-kaya semua. Kalau ditengok dari tatapan mata, dari gelang-gelangnya, dari cincinnya, ini tabungannya paling sedikit 100 juta di bank. Tapi dari bunyi aminnya nggak tahu juga lah ya. Ya Allah, jadikanlah masyarakat Bengkulu Selatan ini rezekinya berlimpah ruah. Kalau hidup sudah sejahtera, sawitnya subur, karetnya banyak, ternaknya banyak, dapat tangkapan ikan banyak, jangan lupa fakir miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu? Tahukah kamu siapa pendusta agama? Pendusta agama bukan orang yang mengejek agama. Orang yang mengejek agama Islam bukan pendusta agama. Mereka kafir. Orang yang pendusta agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menyia-nyiakan anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil orang miskin. Apakah masih ada orang miskin di Bengkulu Selatan? Tidak ada lagi orang miskin di Bengkulu Selatan. Kenapa? Karena orang-orang yang sejahtera ini berbagi beras. Bapak, kalau sudah gajian, kalau sudah panen sawit, kalau sudah jual karet, kalau sudah jual ikan, jangan lupa mampir ke warung, beli beras 10 kilo. Siap? Minyak 1 kilo. Siap? Gula 1 kilo. Siap? Ikan sarden 4 kaleng. Siap? Gula, teh, kopi 1 bungkus. Siap? Bungkus, bawa pulang ke rumah, kasih ke istri. Yang belanja bapak, tapi yang ngantar ke rumah anak yatim ibu. Jangan bapak yang ngantar. Nanti kalau bapak yang ngantar, rupanya cantik pula emak anak yatim tuh. Berkelahi, pecah perang dunia kedua, hancur dunia ketiga. Siapa yang salah nih? Ustadz Somad juga yang salah, Pak Bupati yang kena. Usah undang Ustadz Somad tuh lagi.
Padahal bukan salah saya, lakinya yang gatal. Tapi insya Allah la yabitu sab'anan. Orang Bengkulu Selatan tidak boleh tidur lelap di kamar. Wajaru ila jambihi ja'i'un. Tetangga di sebelah rumah kelaparan. Jangan sampai tetangga di sebelah rumah kelaparan. Ini Ustadz Somad dari tadi pas ke sana turun dari pentas, pas ke sana turun dari pentas, pas ke sana turun dari pentas. Kenapa Ustadz tidak duduk di pentas? Karena Bupati Bengkulu Selatan buat kantor di desa. Turun ke desa-desa. Ini Pak Bupati turun ke desa ini betul apa tak betul? Beliau tidak mau hanya berkantor di atas Menara Gading, menerima camat laporan. Orang yang susah ngurus KTP, orang yang susah ngurus harga sawit, harga pupuk, beliau turun ke desa. Ada bangkai cicak. Dari mana saya tahu ada bangkai cicak? Karena saya turun ke bawah. Coba kalau saya cuma berdiri di atas. Bukan tidak menghormati panitia. Panitia sudah bersusah payah membuat pentas ini. Betul? Berapa lama mereka menanam bunga ini? Menyiapkan karpetnya dari Turki. Berapa lapis karpetnya ini? 1, 2, 3 lapis. Saya mau nengok kayu di dalam. Saudara yang dimuliakan Allah, ini saya kasih tahu ke panitia supaya jangan ada fitnah di antara kita. Itu Ustadz Somad sudah kami siapkan pentas pakai karpet 3 lapis, tapi dia malah turun ke bawah supaya masyarakat tidak merasa terlalu jauh dengan Ustadz Abdul Somad. Ustadz Somad itu enak, dia di atas pakai pentas, pakai karpet, kami di bawah. Saya yang disiapkan pentas, pentasnya tinggi, karpetnya 3 lapis, pakai kipas angin, disambut, dimuliakan. Belum tentu lebih dulu masuk surga. Boleh jadi kalian yang di bawah lebih dulu masuk surga dari Ustadz Abdul Somad. Diaminkan orang ini pula. Jaga juga lah perasaan saya. Apalah salahnya kalian pura-pura diam tadi pas aku bilang begitu. Ini memang payah ngomong sama orang-orang jujur di Bengkulu Selatan ini ya. Itulah orang Bengkulu Selatan yang jujur, begitu di dalam, begitu di luar, begitu di hati, begitu di mulut. Tak pandai dia berbohong dan berdusta. Betul Bu? Betul Pak? Ibu kemarin ini sudah izin Bapak? Suaminya ikut? Alhamdulillah. Tak ikut? Oh. Kata suaminya, kau pergilah pengajian. Siapa yang ceramah? Ustadz Somad. Pergi dengarkan. Abang tak ikut. Abang mau main gaplik sebentar. Mudah-mudahan suami yang belum sholat dibukakan pintu hidayah. Sejahtera bukan rumahnya bagus. Sejahtera bukan mobilnya mahal. Sejahtera adalah ketika suami dan istri bisa sama-sama mengaji dan tahajud di waktu malam. Ibunya, bapaknya sama-sama datang majelis taklim. Ibunya, bapaknya sama-sama datang merayakan ulang tahun. Bupati ulang tahun Bengkulu Selatan yang diundang ustadz pengajian mengingatkan supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau bupatinya suka penyanyi dangdut, yang diundang artis, bisa digoyang. Bepatahan pinggang-pinggang itu semua. Mudah-mudahan Bengkulu Selatan ini tetap diberikan pemimpin yang adil dan amanah, yang mencintai rakyatnya, yang menanamkan pendidikan agama, yang peduli kepada. Mudah-mudahan harga sawit naik, harga pupuk turun. Apa gunanya harga sawit naik, pupuk pun ikut naik. Mudah-mudahan harga brondol pun ikut naik. Saudara yang dimuliakan, ada orang mati bawa brondol? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Saya belum pernah menengok orang mati bawa STNK BPKB. Pernah ibu di Bengkulu Selatan nengok orang mati bawa surat tanah? Ada orang Bengkulu Selatan yang mati bawa mobil? Mobil tinggal, motor tinggal, rumah
tinggal surat tanah, tinggal baju seragam, tinggal bini. Kalau suami meninggal, ibu mau ikut? Apalah salahnya kalian pura-pura diam waktu kutanya tadi, untuk menjaga perasaan mereka. Saya cuman mau mengatakan, sawit kalian tinggal, ternak itik kalian tinggal, ternak ayam kalian tinggal, perahu pencari ikan tinggal. Yang kekal abadi adalah sodako. Solawat betul. Tapi ini kan ceritanya tentang sejahtera. Kalau sejahtera itu berarti duit, sodako. Ada orang yang rajin bersodako, tapi tidak berzakat. Ingat, zakat itu wajib, sodako itu sunat. Yang rajin sodako, tapi tidak berzakat, itu sama dengan orang pakai jas, pakai dasi, tapi tak bercelana. Jangan lupa bayar zakat. Bayar zakat jangan sendiri, bayarkan ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan. Lidah berzikir, syukur dengan lidah, alhamdulillah, syukur dengan harta, membayar zakat. Kalau berkurban di Bengkulu Selatan ini berapa iurannya, Bu? Berapa, Pak? 3 juta. Bengkulu Selatan, iuran kurban tanggal 17 Juni nanti itu 3 juta. 3 juta bagi 360 hari. Hitung pakai kalkulator. 3 juta bagi 360. Saya ingat, cuman karena grogi ini, sebentar ya. Sebentar ya. 3 juta bagi 360, 8.000 sehari. 8.000 sehari, Bu. 8.000 sehari, Pak. Maka insya Allah kita berkurban tahun ini. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki kita berkurban. Bismillahi Allahu Akbar. Setelah dipotong, makan hati hewan kurbannya. Belah perutnya, ambil hatinya, jangan langsung panggang. Darah najis, cuci, pakai limau, pakai jeruk, kasih garam, makan. Bismillah. Yummy. Dagingnya wa at'imul ba'isal faqir, yang paling afdal. Dagingnya bagikan semua ke fakir miskin. Inilah kurban orang Bengkulu Selatan yang paling hebat, yang paling afdal insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, saudaraku di Bengkulu Selatan yang sudah setor hewan kurban, mudah-mudahan berlimpah rezekinya. Yang belum bayar 3 juta, mudah-mudahan besok malam dia akan datang ke masjid masing-masing membayar ya Allah. Yang sudah aku kasih tahu tidak juga, maka bukakanlah pintu hatinya ya Allah. Kalau sudah kudoakan malam ini beramai-ramai, tak juga terbuka pintu hatinya, bukakanlah pintu liang lahatnya ya Allah. Jangan dia minta. Nanti kalau mati dia, kita tak makan daging kurban. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam takbiran itu nanti kita pun semua bertakbir insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak dari sekarang dilatih untuk takbiran, supaya di malam Idul Adha itu nanti dia bertakbir beramai-ramai. Sekarang banyak orang takbir sampai jam 2 malam di masjid. Begitu kita masuk masjid tak ada orang, yang takbir flash disk. Nah, akhirnya yang flash disk masuk surga, orangnya masuk apa pula orang masuk neraka. Mudah-mudahan nanti kita semuanya merayakan Idul Kurban dengan gembira. Saya yakin dan percaya masyarakat Bengkulu Selatan mereka berkurban karena mereka sejahtera insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pas jam 9:30 saya di mana-mana ceramah 60 menit.
sesuai kode etik 600 ml. 15 menit, 15 menit, 15 menit, 15 menit. Tapi saya tengok jamaahnya yang berdiri tak bergerak, yang duduk tetap mendongak. Ini nampaknya jamaah di Bengkulu Selatan ini kuat sekali mendengar pengajian. Kira-kira kalau saya tambah sejam lagi masih sanggup? Bapak masih kuat? Masih kuat? Aku tak sanggup. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan rezeki berlimpah untuk Bengkulu Selatan. Pemimpinnya adil dan amanah. Rakyatnya makmur sejahtera. Orang-orangnya elok, orang-orangnya maju, masyarakatnya aman, negerinya aman, rezeki berlimpah dan sejahtera, anak-anak soleh dan solihah diselamatkan dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara kita, tetangga kita di Sumatera Barat sedang terkena musibah banjir, musibah nasional, Galodo, di Lembah Anai, jalan putus, Kelok 9, longsor. Maka mari kita bantu, kita support. Mana panitia-panitia yang membawa kotak kresek? Rupanya di Bengkulu Selatan mereka tidak mengumpul uang melalui kresek, tapi langsung transfer banking. Maka yang transfer, yang tidak bawa duit malam ini, ibu-ibu yang lupa bawa duit, jangan khawatir. Masukkan ke plastik panitia, rantai, cincin, gelang, dompet, kartu ATM, ada gigi emas, masukkan. Masukkan. Di akhir majelis mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap salah dosa kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Ya Allah, jadikanlah Bengkulu Selatan di hari ulang tahun yang ke-75 ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir maupun yang tak dapat hadir namun mengikuti program kami malam ini ya Allah.